berhati-hatilah karena teman-teman berarti nggak sadar kalau ini bukannya yayasan bukan PT ya. Jadi ini rugi ya kecuali memang tujuan di online itu buat cari famous ya supaya kelihatan paketnya banyak, supaya kelihatan orang sukses ya padahal nggak ada untungnya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Berbeda sama jualan zaman dulu, jualan zaman sekarang itu sangat eh, sangat beda lah gamenya ya bisa dibilang ya. Jadi banyak sekali seller-seller yang mengeluh terutama karena biaya admin naik ya. Dan biaya admin naik ini dibarengin dengan biaya iklan yang makin mahal. Dan saya sering bilang di video saya kalau misalnya eh, kalau nggak iklan, kita nggak bisa dapat traffic. Ya, jadi ini ada beberapa faktor ya. Pertama, biaya admin naik di marketplace. Yang kedua, bukan cuma biaya admin naik, tapi biaya em, biaya iklan juga naik. Ya, karena iklan itu nggak semurah dulu. Ya, sedangkan kalau nggak iklan, kita nggak jualan. Dan yang ketiga mungkin faktornya adalah banyak fitur-fitur yang kalau kita mau rame, fitur-fitur traffic, itu kita perlu uang. Ya, pertama, fitur Shopee Live Extra misalnya ya teman-teman ya. Shopee Live Extra itu tambah ya 3% ya, misalnya tambah 3%. Nah, teman-teman itu biaya lagi. Belum lagi kalau kita mau join affiliate, di mana affiliate itu teman-teman nanti bisa cek di Data Pinter ya, untuk kompetitor kasih berapa. Tapi kalau mau ikut fitur itu juga berbayar. Ya, bayarnya kalau sekarang teman-teman pilih antara 1%, kalau mau yang murah asal ikut aja, 6% supaya affiliate dapat another 6% jadi 12%, atau teman-teman bisa ngikut yang 10%, di mana nanti affiliate bisa dapat total sampai 25%. Tapi itu berbayar ya dari 1, 6, 1, 11 atau 10 ya. Jadi itu another biaya lagi. Ya, belum lagi kita ngomongin biaya operasional dan biaya pajak. Itu biaya pajak minimal minimal 0,5% dari total omset kita. Minimal banget. Kalau teman-teman misalnya jualannya udah rame ya, udah di atas 400 juta per bulan, itu udah kena biaya PPN lagi 11%. Ya, tahun depan bisa jadi 12%. Dan dengan adanya pajak Cortex ini pajak makin-makin ketat, teman-teman. Jadi banyak banget seller yang udah datang curhat ke saya, Om Botak, saya tokonya harus ditutup. Kenapa? Karena saya kena surat cinta, ya. Banyak cara teman-teman mungkin untuk coba menghindari, tapi menurut saya pajak itu nggak bisa dihindari. Apalagi kalau tokonya teman-teman udah termasuk gede di daerahmu, pasti juga sudah harus wajib bayar pajak. Jadi planningnya harus harus benar. Nah, teman-teman kita akan mulai hari ini, ya. Jadi itu pendahuluannya. Tapi teman-teman intinya kita harus bisa ngitung harga jual dengan benar, ya. Kalau kita sampai salah ngitung harga jual produk kita, maka bukan cuma kita jualannya mau rame nggak rame, tapi makin rame makin rugi teman-teman, karena salah ngitung harga jual. Ya, jadi teman-teman ini penting banget. Dan kalau salah ngitung, kita ibarat nggak bisa gerak. Karena mau ikut program ini nggak bisa, mau ikut program ini nggak bisa, mau ikut program itu nggak bisa, karena semua program butuh uang dan butuh margin, teman-teman. Ya, jadi itu yang menurut saya wajib banget kita pelajari hari ini sama-sama. Gimana caranya kita itu bisa ngitung dengan benar, teman-teman ya, harga jual. Ya, ya. Jadi tema tema hari ini kita akan bahas cara berjualan di era biaya marketplace yang mahal dan terus naik, ya, gitu ya. Tapi saya akan memulai dengan satu premis ya, teman-teman ya. Satu premis ini saya akan share screen ya. Ya. Nah, ini ya, kita punya webinar malam hari cara berjualan di era biaya marketplace yang mahal dan terus naik. Premis pertama, kita harus bisa ngitung harga jual. Ya. Cara ngitung harga jual gimana sih? Nah, ini perdebatan ya, karena antara orang accounting sama sama pedagang online, ya seller online, kita ini beda cara ngitung harga jual, teman-teman. Ya, kalau kita ngomongin rumus accounting, ya ini pasti nggak ketemu sama cara orang-orang online ngitung harga. Ya, pertama ini adalah salah satu postingan saya yang viral. Ya, saya bacakan aja.
berikut komen-komennya ya teman-teman ya. Postingan gini ya, modal 50.000, ambil profit 20% untuk dijual di marketplace, jadi harga jual 60.000, eh, jadi gimana ya, salahnya di mana ya. Nah, ini saya sebenarnya bilang kayak gini, jadi nanti pas cair profitnya berapa setelah dipotong komisi marketplace 12%, teman-teman ya. Dan ini bukan cuma di Shopee ya, TikTok, shop Tokopedia, di Tokopedia, bahkan di Lazada, ini kurang lebih admin fee-nya sama, 12% ternyata. Ya, bahkan di TikTok di beberapa kategori lebih mahal. Ya, di Lazada ada komisi ikut biaya campaign, ya, yang juga bisa bikin lebih mahal, tambah another 2,2% lagi. Ya, jadi itu memang udah hitungannya harus benar, teman-teman. Nah, di sini ada yang bilang komisinya bersihnya dapat 2.800 ya. Tapi ada beberapa yang notice ya, ada beberapa yang notice yang bilang, "Oh, perhitungan harga jualnya salah, bukan 60.000. Mestinya harga jual 62.500." Ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang di sini masih tanya sama Om Botak, "Om, 62.500 ngitungnya dari mana? 50.000 kalau ambil profit 20.000, kan 50 ditambah 10.000 jadi 60.000. Kenapa 62.500, Om?" Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita harus bisa menghitung bukan dengan gaya rumus accounting, tapi dengan rumus sebagai online seller. Ya. Jadi gini, ya, teman-teman bisa lihat ini saya kasih rumusnya. Nah, rumus ini nanti akan saya permudah, akan kita masukkan juga di web Data Pinter secara gratis ya teman-teman ya, karena kita mau jadi tools yang benar-benar kepake banget sama online seller ya di Data Pinter ini ya. Jadi harga jual itu harusnya dibagi untuk dapat margin yang diinginkan, bukannya ditambah. Kalau rumus accounting itu ditambah, teman-teman. Kalau rumus yang benar adalah pembagian. Di mana harga jual kalau kita mau margin 50%, berarti HPP dibagi satu minus ya 50%. Atau satu minus 50 per 100 dapat 0,5. Jadi kalau kita mau punya modal 100, mau dapetin margin 50%, itu sebenarnya harga jualnya harus di 200.000. Ya. Kalau kita pakai cara accounting, ini akan dapat bukan 200.000, tapi kita akan dapatnya 150.000. Nah, 150 sama 200.000 itu, ini beda jauh, teman-teman. Ya, dan banyak banget seller yang masih salah masalah ini, dan ini fatal menurut saya. Karena kalau dia udah berasa, oh margin saya 50, ya, saya potong fee Shopee 12% masih aman. Saya potong affiliate 10% oh masih aman. Padahal kalau dia ngitungnya 150, itu nggak nyampe 50 dan itu misleading dan itu bisa membuat seller itu berasanya rame padahal dia rugi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Jangan sampai teman-teman salah ngitung harga. Karena kalau salah ngitung harga, ini fatal banget. Ya, teman-teman, ini saya udah kasih rumusnya. Jadi harga jual sama dengan HPP dipotong satu minus margin yang diinginkan. Kalau teman-teman mau 50% marginnya 100.000, ya misalnya harga modalnya dibagi 0,5 sama dengan 200. Ya, atau kalau di sini kita ngomongnya kalau di bahasa dagangnya kita kali dua. Mau perkalian berapa? Kali dua, kali tiga, kali empat, kali lima. Ya, jadi dari modal kali dua 200. Ya, amannya ya ini aman. Kalau kali dapat 50% margin aman. Ya. Nah, jadi saya balik ke pertanyaan tadi ya. Kalau modal 50.000 ya, profit 20%. Dengan rumus yang tadi dapat berapa? Dapat berapa nih teman-teman? Dapat berapa? Ya. Coba dengan modal 50.000, profit 20%, ini dapat berapa ya? Dapat 62,5 ya, bukan 60.000 ya, karena 50.000 dibagi satu minus 20% atau 50.000 dibagi 0,8. Nanti dapatnya 62,5 ya, teman-teman gitu ya. Nah, ini pertanyaan kedua. Berapa margin minimal untuk jualan online sekarang? Ya, berapa margin minimal untuk jualan online sekarang? Ya, teman-teman coba mungkin teman-teman coba chat ya di kolom ya di kolom berapa sih margin minimal untuk jualan online sekarang ya. Karena kalau teman-teman bilang jawabannya 12%, ya udah pasti salah. Ya, untuk kategori umum ya. Kita nggak bilang kategori yang khusus spesifik yang dapat potongan marginnya tuh agak beda ya. Misalnya jualan handphone tapi nggak pakai free ongkir juga ya.
Tapi untuk jualan yang umum kayak fashion, teman-teman jual rumah tangga, teman-teman jual barang-barang grocery ya, barang-barang makanan, teman-teman mungkin jualan alat-alat pertukangan ya, teman-teman jual hobi, jual buku ya, jual barang-barang seperti apa lagi ya, parfum dan lainnya, kosmetik, beauty ya. Ini kalau teman-teman em, punya jawaban yang salah ya, ini akan sangat fatal banget ke gamenya kita, ke fundamental kita dalam jualan online. Nah, ini banyak yang bilang 50 ya, dan ini benar ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu punya margin yang salah. Karena kalau salah margin, kita udah nggak bisa gerak. Nah, ini saya kasih biaya yang di Shopee, ya teman-teman. Di Shopee itu ada 4 kategori ya sekarang ya. Baik itu non-star atau star, di Shopee aja biaya dasarnya aja ya ini setelah dipotong diskon ya. Jadi Shopee itu ada diskon sebenarnya biaya kategori A di mana kategori A itu kategori paling besar ya fashion dan lain-lain itu masuk di sini home and living itu 10%. Jadi kita akan ngomong karena saya tahu mayoritas itu jualannya di kategori A. Ya, kategori A itu 10%, tapi Shopee kasih diskon 20%. Jadi finalnya itu 8%. Biaya standar untuk jualan. Ini nggak ikut program apa-apa, udah 8%, teman-teman. Ya, sedangkan kalau kategori B 7,5, kategori C 5,75 dan kategori D 4,25. Jadi biaya standarnya 8%, ya. Kalau teman-teman punya mau jualan online, marginnya kurang dari 8%, sedangkan teman-teman jualan kategori A, berhati-hatilah karena teman-teman berarti nggak sadar kalau ini bukannya yayasan bukan PT ya jadi ini rugi ya kecuali memang tujuan di online itu buat cari famous ya supaya kelihatan paketnya banyak supaya kelihatan orang sukses ya padahal nggak ada untungnya nah ini jangan sampai terjadi seperti itu ya jadi teman-teman kalau misalnya buat saya sebutannya botakers ya ini harus jadi seller yang smart ya seller yang jual paketnya banyak cuannya gede ya bukan sebaliknya ya karena kita sebagai seller kita nggak kejar yang namanya paket banyak kalau mau jadi yang apa orang yang paketnya banyak jadilah ekspedisi ya perusahaan ekspedisi atau kurir paketnya banyak tapi cuannya tipis ya atau nggak ada saya nggak tahu ekspedisi berat sekarang ya tapi teman-teman sebagai seller kita bukan ngejar jumlah paket tapi ngejar jumlah cuan nah ini adalah biaya layanan gratis ongkir ekstra. Kalau layanan gratis ongkir ekstra, ini adalah 4%. Ya, karena dapat diskon 20% juga. Jadi, tadi kalau kategori A, 8 plus 4 udah 12. Kategori B, 7,5 plus 4 sudah 11,5. Kategori C, 5,75 plus 4 sudah 9,75. Kategori D, 4,25 plus 4 sudah 8,25. Jadi ini standarnya, teman-teman, menurut saya kalau jualan di online, itu harus ikut ya, terutama kalau di Shopee harus ikut namanya gratis ongkir ekstra karena kalau nggak ikut tokonya sepi teman-teman ya jadi kalau bisa ikut ya tapi kalau sampai nggak ikut ya tergantung kategori ya kalau yang lain ikut kamu nggak ya pasti trafficnya nggak akan diuntungkan tapi kalau satu kategori kebanyakan teman-teman pesaingnya pada nggak ikut ya nggak apa-apa ya jadi marginnya cukup berapa ya tadi ada banyak yang jawab di 50% ya jadi teman-teman ini wajib banget teman-teman kalau bisa punya 30 lah minimal ya 40 lebih aman 50 menurut saya lebih jauh lebih safe ya lebih dari 50 lebih safe lagi